warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Siswanto, jurusan Pendidikan Geografi di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Geografi Politik. Dalam hal ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump, bukanlah penyebab perang dagang ini terjadi. Namun ini hanyalah sebuah gejala, perkembangan dan problem struktur perekonomian dunia dan kompetisi dalam dunia politik negara. Pimpinan negara menilai bahwa ekspor itu sehat bagi perekonomian domestiknya. Namun, impor itu memperburuknya, sehingga politik dagang tarif Cina impor dinilai jadi instrumen penting, namun menciptakan perang dagang itu sendiri. Kebijakan Amerika Serikat adalah meningkatkan restriksi impor untuk menekan defisit perdagangan dengan Cina. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina meningkat dari 371,8 miliar US dollar pada tahun 2016 menjadi 395,8 miliar US dollar pada tahun 2017. Cina bereaksi keras dengan menambahkan tarif impor terhadap 128 produk Amerika Serikat senilai 3 miliar US dollar. Dengan rincian 120 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 15% dan 8 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 25%. Selanjutnya, Cina menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari Amerika Serikat senilai 50 miliar US dollar. Perang dagang penuh ketegangan dimulai tanpa bisa diketahui kapan berakhirnya. Perang dagang adalah suatu manifestasi di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tiada henti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta resonansinya meluas. Baik antara dua negara dengan berbagai komoditas, ekspor, impornya, maupun mengajak negara sekutu-sekutu ekonomi yang masing-masing dan banyak pihak memproyeksikan Cina menang. Dan timing inilah memunculkan era kebangkitan Cina dan era kemerosotan Amerika Serikat. Peter Navarro menyatakan ini adalah kematian oleh Cina, death by China. Kita mengkhawatirkan perang dagang masuk ke stadium perang ekonomi akan sangat potensial terjerumus ke dalam perang politik hingga masuk ke perang sesungguhnya, karena negara yang dikalahkan atau yang dirugikan secara ekonomi tidak akan terima dengan lapang dada dan dengan potensi mesin perang yang dimiliki sangat terpicu perang sesungguhnya. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya, sehingga disinilah dibutuhkan pemahaman bersama tentang tata kelola perekonomian yang berbeda tapi dapat secara harmonis. Memperkuat prinsip bermitra dan berdamping bukan bersaing, tapi menemukan tata kelola ekonomi baru. Dunia menyatukan model perekonomian antara Barat dan Asia. Indonesia harus menang dalam pusaran perang dagang Amerika dan Cina. Amerika Serikat dan juga Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan juga Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan juga Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apabila Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat terutama itu tekstil dan juga alas kaki. Sementara itu, ekspor Amerika Serikat ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian, soybean, mesin-mesin, barang dan kayu atau plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor Amerika Serikat, maka membuka peluang pula bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina terutama produk CPO. Amerika Serikat dan juga Cina akan memberi pasar baru untuk produk ekspornya dengan harga lebih kompetitif. Dan pasar potensial untuk produk-produk tertentu adalah Indonesia. Inilah tantangan sekaligus ancaman bagi Indonesia. Amerika Serikat sangat agresif dengan meninjau ulang
untuk Indonesia sebagai penerima fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP, di mana tahun 2018 diberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh manfaat GSP dari Amerika Serikat dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea cukai, bea impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. Indonesia memperoleh GSP antara lain produk aluminium, produk kayu, dan baterai. Pada 2017 Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 9,7 miliar US dollar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak perang dagang Amerika Serikat dan juga Cina dan pencabutan fasilitas GSP untuk Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina akan berdampak tak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sementara pencabutan GSP berdampak sangat langsung bagi Indonesia. Nah, harapan kami adalah pemerintah diharapkan dapat membantu dengan serius para pelaku usaha, pelaku UMKM agar dapat merebut peluang pasar ekspor terutama di Cina yang sangat potensial. Di tengah situasi perang dagang belum mereda, sikap Amerika Serikat pada 7 Agustus 2018 mengejutkan dan mempersulit Indonesia dengan mendesak World Trade Organization atau WTO agar Indonesia diberikan sanksi sebesar 350 juta US dollar. Hal ini setara dengan 5,4 triliun. Nah, terkait pembatasan oleh pemerintah Indonesia terhadap impor peternakan dan produk-produk hortikultura dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi warning bagi Indonesia, bagi pemerintah Indonesia khususnya, untuk memperluas pasar di negara-negara lain yang sebesar-besarnya pasar. Bagus pertumbuhan ekonomi negaranya seperti Cina dan lain-lain. Cina adalah negara yang paling padat penduduknya di dunia, paling padat negaranya di dunia, dan pasar terbesar. Sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Cina adalah anggota APEC dan ekonomi utama dari G20. Hubungan perdagangan antara Cina dan juga Indonesia itu kian mesra di pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang tengah berlangsung di Osaka, Jepang pada tanggal 28 bulan Juni 2019 lalu. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat punya posisi tawar yang tinggi bagi negara-negara industri yang sedang maju saat ini, khususnya seperti Cina, untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan kedua negara. Seperti komoditas minyak kelapa sawit, crude palm oil atau CPO, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Cina. Tahun 2018, impor Cina terhadap CPO Indonesia sudah melampaui angka 1 juta ton, yang berarti sudah lebih dari angka yang dijanjikan Presiden Xi Jinping sebelumnya. Kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina diperkirakan akan bertambah intensif. Dan koordinasi pemahaman model nasional BKPM, Cina merupakan negara keempat terbesar penyumbang investasi asing langsung bagi Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Malaysia. Periode Januari sampai dengan Desember 2018, investor dari Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar US dollar, atau sekitar 8,2% dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hubungan Indonesia dan Cina semakin menguat atas kesatuan visi kemitraan strategis 2030 antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya visi ini, hubungan dagang, investasi dari arus turisme akan meningkat tajam di kawasan ASEAN, terlebih ke Indonesia. Cina dan negara ASEAN sepakat untuk menginvestasikan upaya pemenuhan target bersama volume perdagangan sebesar 1 triliun US dollar dan investasi sebesar 150 miliar US dollar pada tahun 2020. Dan Indonesia sangat potensial untuk mengambil keuntungan yang sangat besar dalam hal ini. Rakyat Indonesia sangat rasional melihat masa depan perekonomian bangsanya, sehingga sekalipun Jepang yang pernah menjajah bangsa Indonesia, namun investasi Jepang bisa kita terima dengan baik.
Demikian pula dengan hubungan perekonomian dengan Cina, sangat potensial diterima dengan baik. Terlebih, Cina belum pernah dalam sejarah negaranya menjajah negara manapun di dunia ini. Hubungan Indonesia dan Cina telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim, dari jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan India dan dunia Arab. Secara tradisional, kepulauan Indonesia diidentifikasi oleh geografer Cina kuno sebagai Nanyang. Nanyang, apa sih itu Nanyang? Nanyang itu merupakan sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, bahan baku seperti cendana, emas, dan timah, juga barang-barang langka eksotis seperti gading, cula badak, kulit harimau, tulang, burung-burung eksotis, dan bulu warna-warni. Sementara, sutra yang halus dan keramik dari Cina dicari oleh kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Jadi, kerjasama bilateral Indonesia dan Cina merupakan suatu hubungan kesejarahan dan diplomatik dagang bernilai idealis dan kompetitif. Presiden Jokowi menyatakan kurs rupiah dan dolar Amerika Serikat tidak lagi relevan sebagai tolak ukur. Namun yang tepat adalah kurs rupiah disandingkan dengan kurs mitra dagang kita, dan mitra dagang Indonesia yang terbesar adalah Cina. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya menyumbang porsi 10% sampai 11% dari total ekspor. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan porsi ekspor ke Cina 15,5%. Eropa 11,4%, Jepang 10,7%, sehingga jika diukur dengan dolar Amerika Serikat, kita akan terlihat jelek, padahal ekonomi kita oke-oke saja, ujar Presiden. Dia mengatakan seperti itu. Namun sebaliknya, bila nilai tukar rupiah diukur sebagai terhadap renminbi Cina atau yen Jepang, sebab rupiah terlihat lebih perkasa bila dipersiapkan dengan kedua mata uang tersebut. Saat ini, bertransaksi dengan mitra dagang utama seperti Cina, Indonesia harusnya bisa saja langsung bertransaksi dengan yuan. Apalagi sudah ada bilateral swap agreement antara Bank Sentral Cina dan Bank Sentral Indonesia. Indonesia bermitra dagang yang strategis di saat krisis. Perang dagang ini fokus bermitra dengan mitra dagang utamanya agar kita jadi pemenangnya. Perselisihan yang hadir di antara kedua negara, antara Amerika Serikat dan juga Cina, sempat dikhawatirkan dapat menjadi perang dingin hingga perang dunia ketiga. Itu karena kedua negara tidak hanya berselisih soal yang baru-baru ini adalah virus COVID-19, tapi juga banyak hal lainnya, termasuk dalam hal perdagangan sampai soal Laut Cina Selatan. Kabar mengenai kemungkinan perubahan ketegangan yang meningkat di antara kedua negara tersebut, perang sesungguhnya pun sempat diakui sendiri oleh pihak Cina. Hal itu terlihat dari sebuah laporan bocor yang disampaikan oleh Kementerian Keamanan Negara Cina kepada Presiden Xi Jinping pekan lalu. Dari laporan itu diketahui bahwa sentimen global anti-Cina sekarang berada pada titik tertinggi sejak tragedi penumpasan lapangan Tiananmen tahun 1989. Nah, di sisi lain, sumber-sumber senior Cina mengatakan bahwa Xi Jinping sedang mempersiapkan skenario terburuk dari konfrontasi bersenjata dengan Amerika Serikat. Menanggapi ini, Dian Cheng, rekan peneliti senior untuk urusan politik dan militer Cina di Yayasan Warisan Budaya Amerika Serikat, mengatakan perang antara kedua negara bisa saja terjadi dalam 5 tahun yang akan datang. Apalagi konflik kedua negara saling sangat memanas dan memang cukup luas, mulai dari bidang ekonomi hingga politik, seperti dalam urusan Taiwan. Sebagaimana diketahui bahwa Cina menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri, pada akhirnya akan menjadi bagian dari negara itu lagi. Sementara Amerika Serikat adalah teman paling terpenting bagi Taiwan dan satu-satunya sekutunya. Namun demikian, Cheng mengatakan bahwa keputusan untuk berperang dengan pemimpin kedua negara, apalagi Presiden Cina, Xi Jinping nampaknya lebih menyukai tekanan ekonomi dan politik, ujar Cheng. Jika Cina menciptakan zona identitas pertahanan udara di Laut Cina Selatan dan tidak dapat menegakkannya, kemudian Xi kehilangan muka secara internal, dan itu penting. Pertanyaannya menjadi bukan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump
pembuat kesepakatan, tetapi apakah Xi Jinping merupakan pembuat kesepakatan? Sampai sekarang semua yang bermain sesuai aturan, tapi di dunia pasca COVID-19 akan melihat Cina mempertanyakan nilai buku peraturan yang dipaksakan oleh generasi sebelumnya. Ketika itu tidak berguna lagi untuk mereka. Sebelumnya Amerika Serikat dan juga Cina diprediksi bakal terlibat perang dingin oleh seorang pejabat Cina. Itu terjadi karena hubungan kedua negara mengalami kemunduran yang dramatis terakhir, dan hubungan bilateral mereka telah jauh dari titik terendah dalam beberapa dekade. Amerika Serikat dan juga Cina sebenarnya berada di era perang dingin yang baru. Dari perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, perang dingin baru antara Amerika Serikat dan juga Cina memiliki persaingan penuh dan decoupling yang sangat cepat. Hubungan Amerika Serikat dan juga Cina tidak sama lagi dengan beberapa tahun yang lalu, bahkan tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu. Hubungan Amerika Serikat Cina telah memanas belakangan karena selama beberapa pekan terakhir pemerintah Trump telah mengancam untuk membatalkan kesepakatan perdagangan fase 1 dan meningkatkan tarif pada Cina. Trump juga mendukung kontrol ekspor baru yang tangguh untuk perusahaan-perusahaan Cina yang membeli produk teknologi Amerika. Trump bahkan disebut ingin merobohkan manufaktur Cina yang telah menjadi negara dengan output manufaktur terbesar dunia sejak tahun 2010. Menurut catatan divisi statistik PBB, kontribusi Cina terhadap output manufaktur global mencapai 28,4%. Lebih dari separuh keluaran output manufaktur dunia yang dihasilkan Cina. Baik, itulah tadi paparan materi tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina serta dampaknya bagi negara Indonesia. Sebagai saran adalah di tengah perseteruan antara negara Amerika Serikat dan juga Cina, maka sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh terpaku kepada persoalan tersebut. Maka kita mencari cara untuk bagaimana kita juga bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Mari kita buka peluang sebesar-besarnya, terutama di bidang usaha kita, agar nantinya negara Indonesia bukan hanya negara yang mengandalkan importir dari negara Cina dan juga Indonesia, tapi juga Indonesia mampu untuk membuat dan mengolah sumber daya yang ada di Indonesia. Terima kasih ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.